Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Facebook sekalian. Kembali saya di Ahmad Yani, sahabat sekalian, di hari Sabtu 10 Mei tahun 2020. Ya sahabat sekalian, tentu ya, seperti biasa ketika kita mengawali kita lewat live ini, kita selalu berharap semua semoga semuanya dalam keadaan sahabat-sahabat dan saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang ya. Dan bagi saudara-saudara kita mungkin yang saat ini dalam keadaan yang kurang sehat, ya kita doakan semoga sahabat-sahabat kita, saudara kita dapat diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala dan dapat kembali beraktivitas. Ya, sahabat sekalian, info pagi ini cuaca di Balikpapan sejuk ya, matahari juga belum terlalu menampakkan cahayanya dengan seperti hari kemarin ya, benar ada sedikit tipis ya, labu yang menghalangi pancaran sinar matahari. Namun sahabat sekalian ya, apapun kondisi, apapun cuaca, kita patut bersyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini kita kembali dibangkitkan dari tidur kita, dari mati kecil kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu kita juga sebagai umat Rasulullah tidak henti-hentinya dan selalu mengirimkan salam dan selawat kepada beliau beserta para sahabat, pengikutnya dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak, sahabat sekalian. Ya sahabat sekalian, hari ini bukan hari Minggu ya, hari Sabtu, weekend ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang sudah merencanakan perjalanan wisata, karena ya tahu saya dan melihat dari kalender yang ada, kita boleh dikata ini libur panjang ya, panjang karena ada 2 hari, kalau tidak salah Senin Selasa ada hari raya ya. Kita lihat dulu ya, inilah waktunya. Ya betul sahabat ya, jadi tanggal hari Senin hari raya Waisak, kemudian hari Selasanya adalah cuti bersama. Jadi kalau kita menghitung ya, mulai hari ini 4 hari ya waktu kita untuk bisa menikmati hari libur ya, dengan berbagai rencana-rencana yang mungkin sahabat-sahabat dan saudara sekalian sudah rencanakan. Ya sahabat sekalian, seperti biasa setiap pertemuan kita tentu kita berharap bahwa pertemuan tidak sekedar dua aja, tapi ada yang kita bagi dan ada yang bisa mendapatkan manfaat daripada dari apa yang kita obrolin santai ya. Sahabat kalian, pagi ini saya ingin membagi pengalaman terkait dengan untuk menjaga kesehatan dan antisipasi terhadap penyakit dengan tentu berusaha untuk merubah ya, memperbaiki pola makan kita, pola istirahat kita dan sebagainya. Ini sebagai ikhtiar kita untuk menjadi sehat ya. Ya, banyak tadi indikatornya mengarah ke echo ya, ke karaoke. Ya sahabat sekalian, saya teringat seorang sahabat yang bukan sahabat
sahabat jadi senior ya, dan beberapa kali di setiap kesempatan saya selalu sampaikan sebagai sebagai spirit semangat kita untuk menjaga kesehatan kita di hari tua kita ya. Jadi sahabat tersebut menyampaikan ke saya bahwa kunci sehat kita di hari tua adalah pada saat usia muda kita. Maksudnya pada usia muda, karena terkadang kita kalau masih usia yang ya katakanlah masih kepala 3 ke bawah ya, maka terkadang kita dalam hal mengkonsumsi tidak ada pantangan, tidak ada larangan, tidak ada yang kita semua boleh semua kita rasanya ingin mengkonsumsinya. Padahal sebenarnya apa yang kita konsumsi memang pada saat umur kita di usia muda tersebut mungkin belum akan terasa terhadap tubuh kita, organ tubuh kita, tapi kita akan rasakan pada saat umur kita yang sudah katakanlah 50 tahun ke atas, karena fungsi-fungsi organ dalam tubuh kita tentu akan menurun seiring dengan bertambahnya umur kita. Nah, itu nasihat dari seorang sahabat itu. Dan perlu juga kita ketahui sahabat sekalian bahwa yang namanya sehat ini mahkota sehat ini sangat hampir tidak kelihatan mahkota tersebut ketika kita masih dalam keadaan segar dan sehat ya. Jadi dengan seperti itu maka kita tidak pernah memikirkan bagaimana ketika nanti kita dalam keadaan terkena penyakit, tidak pernah kita berpikir pada saat itu. Nah, nanti mahkota kesehatan ini dapat kita lihat dengan jelas ketika kita mungkin sudah terbaring di rumah sakit, bahwa rupanya sehat ini sangat luar biasa ya sahabat sekalian. Begitulah pada setiap awal jumpa kita selalu berdoa semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Ya, ini kegedean kalian. Ya sahabat sekalian, ya sudahlah, mudah-mudahan tidak mengganggu, tidak mengurangi vokal kualitas audio saya di sahabat sekalian. Ya sahabat sekalian, pagi hari ini kita akan berbagi tips ya, dan tentu tips ini saya juga dapatkan dari referensi dari Mbah Google, dan di samping juga saya membagikan itu pengalaman yang saya terapkan terkait dengan manfaat dari umbi atau buah talas ya, keladi, kita kenal keladi atau talas. Nah, ini rupanya buah ini kelihatan juga kalau kita lihat secara ini bahwa tetapi rupanya umbi ini, jadi termasuk umbi ya, umbi-umbian rupanya banyak manfaat bagi kesehatan kita. Saya sendiri ini pengalaman ya, jadi pengalaman sebelum kita akan masuk kepada tips manfaat daripada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari buah keladi, buah talas ini. Saya menyampaikan atau membagi pengalaman saya. Saya sampai saat ini mungkin sudah sekitar 5 bulan ya, 5 bulan saya mengkonsumsi buah talas atau umbi talas atau keladi, dan tidak lagi mengurangi konsumsi nasi ya. Jadi dulu saya kurang lebih 5 tahun lalu ya, kurang lebih 5 bulan lalu, bukan tahun ya, maaf ya sahabat. 5 bulan lalu untuk berat badan saya itu sekitar 100 kg ya. Jadi termasuk kalau kita mulai dari rumus antara akan ada rumusnya ya, dengan tinggi badan segala, maka saya dari hasil itu saya kategorikan berlebihan ya, berlebihan dalam berat badan. Saya bukan tidak pernah berusaha untuk ini ya, tapi rupanya usaha ikhtiar itu belum memberikan hasil yang optimal ya, karena saya setiap kali dapat
perkembangan berat badan saya juga rupanya tidak ada perubahan ya, perubahan cuma 0, sekian kilogram ya. Dengan waktu itu tidak lagi makan malam ya, tidak lagi bersantap malam, dan tetap mengkonsumsi nasi waktu itu. Cuman porsinya saya kurangin. Tapi beberapa bulan itu 3 bulan saya itu tidak terlalu signifikan penurunan berat badan saya, dan memang target saya untuk diet waktu itu adalah untuk menurunkan berat badan. Saya tetap membuka-buka Google, browsing dan mencari kiat-kiat untuk diet yang baik, dan saya mendapatkan satu artikel yaitu keladi ya. Nah, rupanya buah talas ini sangat banyak manfaatnya. Nah, sejak itu sekitar 5 bulan yang lalu saya mencoba untuk memulai nasi yang selama ini saya konsumsi, dan tentu kita memang merupakan makanan pokok kita. Saya berusaha untuk berubah dari nasi menjadi keladi. Jadi waktu itu saya membeli keladi, dan kalau di Balikpapan ini banyak di Pasar Butun sana ya, di Pasar Butun di pinggir jalan dekat bank cabang pembantu Bangkal Tintara. Di situ depannya ada penjual, saya langganan di sana. Saya beli waktu itu, coba 1 kilo, jadi harga waktu itu adalah 15.000 1 kilogram. Saya beli, kemudian saya bawa ke rumah, saya rebus ya, saya seperti singkong gitu ya. Saya rebus, kemudian 1 kilo itu saya rebus. Kemudian saya untuk menjaga tetap awet, saya masukkan setelah dingin, saya masukkan ke kulkas ya. Setiap mau makan, sarapan, makan siang, dan memang saya tidak makan malam lagi ya, tidak lagi malam. Jadi setiap makan saya ambil 1 bongkol ya, 1 bongkol. Kadang 1 bongkol itu saya bagi 2 ya, kemudian kupas dan saya iris tipis-tipis. Kemudian apa lauk kita sewaktu saya masih mengkonsumsi nasi, apapun lauknya sama dengan, cuman yang berubah itu adalah nasi menjadi keladi. Alhamdulillah 5 bulan secara berturut-turut dan konsisten saya melaksanakan itu. Alhamdulillah terakhir bulan kemarin saya sudah beberapa kali ya menimbang berat badan saya, itu memang signifikan turunnya dari 100 kg untuk saat ini itu sisa 93. Jadi ada sudah 7 kilo penurunannya ya. Meskipun saya masih tetap berusaha untuk dapat di angka 80-an, 85 gitu kan, 85 kg. Ya, itu sahabat sekalian salah satu cara diet yang bisa kita mungkin dengan cepat, yaitu dengan nasi kita ganti jadi talas. Nah, sahabat sekalian, kita masuk ke beberapa manfaat daripada buah talas untuk kesehatan kita. Nah, saya ini dapatkan dari Mbah Google ya, sahabat sekalian. Talas menawarkan berbagai manfaat kesehatan, antara lain menjaga kadar gula dan gula darah tetap normal. Nah, itu ya. Jadi pasti gula darah, menjaga kadar gula darah untuk tetap dalam batas normal, mencegah penyakit jantung, kemudian meningkatkan kekuatan tulang, mengurangi risiko kanker, dan membantu menjaga berat badan. Nah, ini rupanya ada berat badan, ada beberapa manfaat dari buah keladi ini terhadap penyakit-penyakit tertentu dan antisipasi terhadap penyakit-penyakit yang telah saya sebutkan tadi. Talas juga kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang mendukung kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, dan kesehatan mata. Ya, sahabat sekalian, dari beberapa manfaat yang saya bacakan tadi, memang saya ada rasakan seperti manfaat terhadap kesehatan mata. Saya sekarang ini pakai kacamata ya. Saya kalau ke masjid ada bawa
tasbih cincin ya, tasbih cincin. Sebelum saya ini saya nggak bisa melihat angka yang ada di tasbih karena sangat kecil ya, kalau nggak pakai kacamata. Tapi kalau tasbih itu kan kita tidak perlu pakai kacamata karena ketika di kelipatan 33 maka akan bergetar sehingga kita tahu bahwa zikir yang kita bacakan sudah 33. Dan kadang kalau cepat, kadang lewat satu ini ya, jadi perlu kita lihat dulu di akhir-akhir angka 30 menjelang ke 30 ya, kita sudah pelan-pelan, tidak terlalu ini menunggu bawakan itu. Nah, saat ini saya kalau ke masjid nggak pakai kacamata dan saya sudah bisa melihat meskipun tidak jelas, tapi saya sudah bisa membaca angka yang ada di tas tersebut. Nah, ini saya rasakan manfaat terkait dengan kesehatan mata dengan konsumsi buah keladi ini. Jadi, sahabat sekalian, itu dengan tiap tulang seperti umur saya ini, ya tentu potensi untuk pengeroposan tulang atau apa itu sangat besar. Dengan keladi ini ya tentu dapat dapat mengantisipasi pengeroposan tulang kita. Nah, kemudian berikut beberapa manfaat talas yang lebih detail ya sahabat sekalian ya. Tadi mengontrol kadar gula darah. Talas memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Kemudian mencegah penyakit jantung. Kandungan serat dalam talas dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Ya, ini secara detailnya ya, sahabat sekalian. Kemudian meningkatkan kekuatan tulang. Talas mengandung mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang. Ya. Kemudian mengurangi risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa talas mengandung senyawa yang dapat membantu mencegah perkembangan kanker. Ya. Kemudian membantu menjaga berat badan. Kandungan serat dalam talas dapat membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan mengurangi nafsu makan. Ya, karena yang membuat kita berat badan kita naik itu nafsu makan itu ya. Ya sahabat sekalian. Alhamdulillah seperti saya katakan tadi bahwa sebelum saya mengkonsumsi talas ini berat badan saya itu ada 100. Kadang pernah mencapai 110 kg. Dan saya sering ditegur oleh ibu saya bahwa kalau saya berkunjung ke rumah beliau lalu perut itu terlalu buncit gitu kan. ya karena itu tadi. Nah, saya rasanya gusar juga dengan kondisi berat badan saya itu karena pertama memang cepat capek ya. Kalau kita berjalan atau menaiki tangga itu cepat lelah gitu, capek. Nah, setelah saya mengkonsumsi 5 bulan yang lalu, kurang lebih 5 bulan yang lalu, itu alhamdulillah sudah turun sekitar 7 kg. Ya, jadi sangat terasa manfaat daripada keladi ini. Dan saya tidak mengurangi, tidak berubah lauknya, sayurnya, ikannya, tempenya itu tetap sama ketika saya mengkonsumsi nasi. Yang berubah cuman nasi jadi talas atau keladi. Kemudian manfaat lainnya adalah meningkatkan sistem kesehatan tubuh. Talas mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, ini perlu ya sahabat sekalian dengan kondisi cuaca juga yang kadang berubah-ubah. Tentu kita memerlukan sebuah ketahanan tubuh ya untuk terhadap penyakit-penyakit yang mungkin dapat flu, influenza. Kemudian mendukung kesehatan tulang. Ya, talas mengandung kalsium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang ya. Kemudian melawan radikal bebas. Talas mengandung antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Kemudian mencegah defisiensi seng. Talas merupakan sumber nabati yang kaya akan mineral seng atau Zn yang penting untuk berbagai fungsi dalam tubuh.
kemudian mencegah kram kaki. Talas kaya akan kalium, kalium ya, yang dapat membantu mencegah kram kaki terutama pada ibu hamil. Kemudian mengatasi asam lambung. Talas yang kaya serat dan memiliki sifat alkali dapat membantu mengatasi asam lambung. Ya sahabat sekalian, begitu banyak manfaat dari buah talas ya, dan mungkin memang di antara kita masih ada yang belum tahu, karena orang-orang dulu seperti di kampung saya dulu, talas ini cuma dijadikan sebagai bahan, karena waktu zaman dulu ketika mungkin orang dalam keadaan kesulitan untuk menghemat beras, mereka mencampur nasinya dengan pisang atau talas. Nah, itu yang saya diceritakan oleh ibu saya, bahwa kita makan talas itu bukan makanan utama, tetapi makan untuk menambah di nasi. Jadi tujuannya untuk menghemat beras ya. Jadi seperti itu. Nah, rupanya setelah kita telusuri dan lihat, rupanya talas ini luar biasa manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Ya, sahabat sekalian. Jadi ya kita berbagi pada sahabat-sahabat sekalian melalui live ini, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita, bisa menjadi cerahan kita untuk mulai sekarang kita melakukan sebuah upaya-upaya untuk menjaga kesehatan kita di hari tua. Karena sehat itu sebenarnya memang juga semua ada di genggaman Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui sebuah ikhtiar kita sebagai manusia. Jadi kita tidak akan, nah dalam istilah dalam agama bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar dan doa. Jadi itu satu paket, bukan doa saja. Jadi kita tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan, yaitu doa, dan Allah memberikan kita manusia sebagai ciptaan yang sempurna, dengan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah. Ya, tujuannya yang terutama itu kesempurnaan kita adalah ada di akal kita. Jadi, sahabat sekalian, yang membedakan kita dengan makhluk Allah lainnya adalah akal. Ya, kalau kita mempergunakan akal kita dengan baik, maka kita akan masuk dalam makhluk yang sempurna cipta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah ketika ada manusia yang tidak menggunakan akalnya, maka Allah sudah memberikan satu gambaran bahwa manusia yang tidak memakai akalnya dengan baik, maka dia akan lebih hina daripada binatang yang ada, makhluk yang lain. Ya sahabat sekalian, itu sedikit hal-hal yang kita bagi di pagi hari ini, mengantarkan kita untuk beraktivitas dalam menyambut weekend ya. Jadi ada beberapa mungkin kegiatan dari sahabat-sahabat sekalian yang akan melakukan kegiatan pada Sabtu ini sampai hari Selasa ya. Ya sahabat sekalian, itu yang kita bagi ya. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Saya pribadi dan kepada sahabat-sahabat sekalian yang mungkin atensi di live Facebook ini. Ya, terima kasih kepada Dinda Asfi Muhammad dan Dinda Sari Mara yang telah merespon dari live ini. Ya, kita berbagilah. Kita berbagi. Ya sahabat sekalian, saya juga pagi ini tadi mengutak-ngatik ya di ruangan ini, seperti kamera ini saya sudah patenkan ya. Jadi ya dengan alat yang ada ya. Jadi saya kalau di rumah itu semua yang alat baut apa segala itu saya tetap simpan gitu kan, karena saya berpikir satu saat nanti bisa kita manfaatnya. Seperti hari ini, pagi ini saya simpan ini adalah kotak jam tangan ya. Jadi saya gambarkan di kotak jam tangan, saya jadikan sebagai dudukan daripada dari kamera eksternal daripada
Jadi saya bisa gerakkan kemana-mana tanpa harus khawatir dengan kamera tersebut jatuh ya. Karena saya sudah kancing dengan baut ya. Jadi insya Allah tidak ini. Jadi saya bisa melihat dari ini. Nah, saya melihat sekarang ini yang ada ini kelihatannya ini harus naik ke atas ini banyak ini supaya tidak kelihatan ya ini kan. Nah, ini sih seperti saya melihat memikirkan kakinya ya. Saya tadi berusaha karena saya ingat saya ada tripod. Saya simpan tapi belum ketemu ya. Jadi ini kelihatan background di belakang ini masih ini ya, dan tidak tutup dengan aslinya. Ya sahabat sekalian, waktu sekarang menunjukkan pukul 8.39 menit ya. Ya sahabat sekalian, dan hari ini ya memang ada sudah sahabat-sahabat kita, saudara kita yang tidak beraktivitas atau libur ya. Halnya saya pagi ini tidak kemana-mana ya, lebih saya untuk menyapa sahabat-sahabat saudaraku sekalian sebagai bentuk silaturahmi. Silaturahmi ini merupakan juga anjuran dari Rasulullah untuk kita sebagai hambanya. Ya sahabat sekalian, saya coba mencari-cari dulu lagi bahkan kita mau gas-gas sedikit ya. Ini masih jauh dari yang ini, handphone saya. Ya, kita cari lagu saja ya dulu. Ya, sahabat sekalian, nggak apa-apa. Ini sudah jam 8 ya, nggak apa-apa. Kita gas-gaslah 1-2 lagu gitu. Sudah membagi tadi ini info tips-tips kesehatan ya, sekarang kita bagi lagi dengan gas-gas sing-song atau kelong-kelong. Ya kita cari lagu nostalgia saja, Kembang Lawas. Apa lagi? Jangan salah menilai. Gerimis mengundang, jangan salah menilai simponi yang indah. Aku masih seperti yang dulu. Harap misoda. Ya, semalam di Cianjur ya, kita coba. 1. Di dalam hatiku betapa indah semalam di Cianjur, janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam berat rasa perpisahan. Namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi.
Ya, assalamualaikum Bang Kaisar Ramadan ya. Selamat, terima kasih atas responnya ya. Semoga sehat pagi ini bersama keluarga di rumah. Kan ku ingat di dalam hatiku betapa indah semalam di Cianjur. Janji kasih yang telah kau ucapkan penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam berat rasa perpisahan. Namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Di suatu waktu kita bertemu lagi. Ya, satu tembang lawas ya, lawas banget diciptakan oleh almarhum Alfian, Semalam di Cianjur. Ini lagu sangat senang tentu didengarkan oleh para om-om, opa-opa, oma-oma ya. Ya, saya bisa lagu dengan lagu-lagu itu aja, lagu nostalgia. Ya sahabat kalian, ya dari kedengaran juga di lagu lawas lagi ya. Kita kayaknya belum mau naik gasnya gitu ya. Jadi cukup kita satu lagu saja dan sudah kita berbagi tips kesehatan. Dan tentu harapan kita semoga apa yang saya share ini, apa yang saya sampaikan ini melalui live Facebook ini dapat bermanfaat tentunya bagi sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang tentu kita semua mau sehat ya, berikhtiar untuk sehat. Nah, sehat itu tentu bergantung dari pola makan kita, dan satu lagi ya, di samping pola makan ya pola istirahat itu. Saya setiap malam itu setelah selesai sholat isya ya, saya kalau tidak ada kegiatan ya, tidak ada undangan, tidak ada pertemuan, maka saya lebih tidur lebih awal ya, kadang paling lambat jam 9, jam 10. Di semalam karena istri ada kegiatan bersama teman-teman di luar ya, saya habis sholat isya ya langsung di kamar sudah ya, paling buka-buka HP. Dan saya sekarang ini yang sekarang secara rutin itu suka buka channel YouTube ya, terutama channel YouTube Refli Harun ya, seperti itu. Jadi di situ banyak informasi yang kita dapatkan terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini di bangsa kita. Ya, kita sih berharap sebagai anak bangsa ya, semoga apa yang terjadi saat ini atau hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak harus sampai sesama anak bangsa saling hujat menghujat, saling fitnah memfitnah. Sahabat sekalian, itu ya harapan kita sebagai masyarakat, sebagai anak bangsa. Sahabat sekalian, saya juga menginformasikan juga sudah ada kanal YouTube ya. Jadi live Facebook ini juga saya akan share di kanal YouTube saya, yaitu di Andi Ahmad Yani ya, Andi Ahmad Yani. Live yang saya lakukan setiap hari saya akan langsung share upload di YouTube saya ya, seperti itu. Jadi begitu juga kedepannya juga sih ada rencana-rencana bagaimana lebih mengembangkan live ini dalam bentuk podcast ya. Jadi mungkin tapi bukan hal-hal yang berat ya, yang ringan saja ya, cerita tentang apalah, kesehatan lah, dengan tradisi dan budaya lah, itu untuk menambah wawasan kita, hasanah kita ya, untuk terkait dengan budaya kita, karena kita ini
bangsa Indonesia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam suku, bahasa dan tradisi ya. Ini merupakan kekayaan kita dan tentu perlu juga kita menambah wawasan kita terkait dengan budaya-budaya yang ada di bangsa kita ini. Ya karena artinya kalaupun orang rame-rame terhadap pemerintah kita masih ada lah, minimal masih ada kita yang mau menyampaikan, men-share kepada sahabat-sahabat saudara kita, terutama anak-anak kita. Jangan sampai budaya mereka tidak lagi mereka tahu ya. Yang lebih mereka pahami adalah budaya-budaya dari luar. Padahal sebenarnya kita kaya dengan budaya-budaya, dengan tradisi dan yang sangat sejalan dengan nasihat-nasihat agama. Ya, seperti itu sahabat sekalian. Mudah-mudahan dapat terlaksana. Tentu dengan saya rapat juga dengan beberapa teman-teman, sahabat-sahabat yang ini saya kemarin juga sudah ngontek sahabat saya di Pandansari, ada Ketua P4S ya. Selamat pagi Bang Ronald. Assalamualaikum Ketua P4S ya. Persatuan Pedagang Pasar Pandansari. Saya ingin satu saat nanti kita duduk bersama sambil ngopi sambil podcast. Podcast ini tidak berat alatnya ya. Jadi satu tas ransel sudah cukup ya. Kita bawa kemana-mana. Jadi saya akan bawa ke sana dan kita cari tempat yang strategis. Tidak perlu kita khawatir dengan suara kita tidak kedengaran, karena sudah ada alat yang memang bisa kita pasangkan untuk suara kita bisa dapat didengar dengan jelas di gadget atau di perangkat sahabat-sahabat kita. Ya sahabat sekalian, demikian mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini, hari Sabtu 10 Mei 2025. Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat berhari libur panjang ya untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, ya hati-hati dalam berkendara dan patuhi semua rambu-rambu lalu lintas ya. Patuhi rambu-rambu Tuhan, rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat selamat di dunia dan selamat di akhirat. Baik, saya Ahmad Yani, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dalam live Facebook ini. Dari sini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.